Sri Mulyani sentil kerja BUMN buntut IHSG jeblok. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Ini kita berhadapan dengan kenyataan bahwa investor asing itu paham kondisi kita. Jadi kita nggak bisa bohong soal ini. Apa sih? Misalnya inkonsistensi kebijakan, birokrasi yang jelimet. Itu nggak bisa kita presentasi dan bilang, oh our birokrasi is working well. No. Mereka punya informasi yang lengkap. Kemudian kekakuan dan irregularitas antara pusat, provinsi, daerah. Kemudian praktek korupsi, faktanya masih terjadi. Kemudian kita bicara tentang infrastruktur pendukung yang masih lemah. Jadi saya rasa kita harus mulai dengan mengakui kita punya masalah. Lalu kita akan melakukan koreksinya. Jangan ditutup-tutupi. Karena yang mau kita bangun dengan investor itu bukan peningkatan investasinya. Yang mau kita bangun itu trust level. Let's remember, trust level. Indonesia harus mengembalikan trust level pada dunia, bukan semata-mata investasi. Pergerakan saham tidak hanya dipengaruhi dinamika internasional, melainkan juga internal. Menteri Sri Mulyani bahkan menyebut pengelolaan BUMN punya andil besar dalam pergerakan saham. Demikian antara lain disampaikan Sri Mulyani merespon merosotnya indeks harga saham gabungan hingga 6% pada sesi pertama hari ini, Selasa kemarin ya. Untuk isu spesifik di dalam negeri kami kolek berdasarkan beberapa pernyataan terkait pergerakan perusahaan-perusahaan. Mohon maaf. Terutama mungkin yang dikaitkan dengan BUMN. Kita pastikan BUMN terus dijaga dan dikelola secara baik, kata Sri Mulyani. Dan Menkyu menyebut perekonomian dalam negeri akan bergerak positif jika pengelolaan berjalan baik. Apa artinya? Artinya dia menyampaikan kalau BUMN di bawah Erick Thohir kemarin itu tidak berjalan baik. Nah, kan begitu. Artinya dia mencoba menyampaikan gegara kinerja BUMN yang jeblok itulah sehingga IHSG menjadi jeblok sampai 6%. Nah, kan mudah saja kita baca begitu. Manajemen dari BUMN tersebut bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada masyarakat sehingga mereka memiliki tingkat kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Hal lain yang menjadi catatan Menkyu adalah sisi keterbukaan informasi perusahaan baik milik negara maupun swasta yang terdaftar di pasar saham. Saya tegaskan pondasi perusahaan yang go public harus terus diupdate kepada market sehingga market memiliki assessment terhadap valuasi yang fair dan baik. Saya kira ini normatif sekali ya apa yang disampaikan Sri Mulyani di akhir-akhir. Tapi yang pasti sebelumnya dia menyampaikan bahwa ya gara-gara BUMN. Jadi pecahnya ini mudah-mudahan awal untuk memperbaiki kinerja perekonomian Indonesia. Karena kalau dibuat seolah-olah baik terus, ke permukaan baik terus, tapi ternyata sebenarnya ambrol, kan sama juga dengan membunuhi rakyat. Maka tentu kami rakyat berharap bongkar-bongkaran ini lanjutkan Bu Sri Mulyani. Tujukan kegagalan BUMN itu apa saja di bawah Erick Thohir. Erick Thohir tunjukkan kinerja Menteri Keuangan tuh ngaconya apa saja. Sehingga pemerintahan Pak Prabowo mendapatkan evaluasi yang baik. Oh ini yang salah, jangan diteruskan. Oh, ini ada yang bisa diteruskan, lanjutkan. Kan begitu. Nah, sayangnya sekali gitu kalau ini semuanya ditutup-tutupi seolah baik-baik saja padahal. Nah yang benar tuh ini.
IHSG anjlok, Harjuno titik 2, undang-undang perampasan aset bisa bantu pulihkan kepercayaan pasar. Ini kan soalnya soal kepercayaan pasar. Pasar ini tidak yakin gitu kinerja perusahaan-perusahaan ini benar apa enggak gitu. Saya nyimpen duit di sini aman apa enggak, menguntungkan apa enggak, apa saya pindah aja gitu. Kan itu gitu. Nah, saya kira kalau RUU TNI konon katanya besok disahkan menjadi undang-undang, dan kita mendesak juga ini undang-undang perampasan aset para koruptor segera disahkan. Kalau RUU TNI bisa cepat digodok langsung jadi undang-undang, ya RUU perampasan aset ini yang lama ini dibuat di eranya Jokowi sampai sekarang tidak diputus-putus. Ada apa? Apa yang akan memutusnya? Anggota-anggota DPR itu merasa Anda juga melakukan korupsi, sehingga Anda ketakutan kalau harta Anda dirampas, kalau ketahuan. Kan gitu. Kan ada sebuah gambaran yang menjelaskan bahwa, mohon maaf ini agak-agak terlalu mengambil menyamakan keseluruhannya. Semua pejabat itu korupsi. Cuman ada yang ketahuan, ada yang enggak gitu. Ada yang sial, ada yang enggak. Sehingga dalam catatan itulah undang-undang perampasan aset di DPR tidak juga disepakati. Kenapa? Karena mereka bagian dari para koruptor. Ini sudut pandang yang tadi menyampaikan bahwa semua pejabat itu korupsi. Tentu kita yakin sekali di DPR itu tidak 100% koruptor. Ya. Kalau banyak mungkin, ya, mayoritas bisa jadi koruptor dalam berbagai level tentunya ya. Termasuk korupsi waktu yang dia gunakan lebih kepada keuntungan pribadinya, bukan pada tugas-tugas dia sebagai anggota dewan. Ya kan itu juga korupsi. Nah, kembali ke sini saya kira kita dorong terus agar pemerintah segera melakukan meresmikan, mensahkan undang-undang perampasan aset. Indeks saham gabungan anjlok hingga 7% sebelum terkena trading halt, mencerminkan kepanikan pasar terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Pengamat hukum dan pembangunan Harjuno Wiwoho menilai bahwa kejatuhan IHSG bukan sekedar reaksi terhadap belanja negara yang agresif, tetapi juga akibat melemahnya budaya teknokrasi dan ketidakpastian hukum. Pasar butuh kepastian bahwa negara ini bisa dikelola dengan baik. Namun sistem politik kita justru melahirkan lebih banyak polisi pragmatis dibanding teknokrat andal. Krisis kepercayaan yang sedang terjadi ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan janji politik atau penyesuaian kebijakan fiskal. Pasar membutuhkan bukti nyata bahwa pemerintah serius membangun tata kelola yang bersih dan profesional. Menurutnya, salah satu cara paling cepat dan konkret untuk memulihkan kepercayaan pasar adalah dengan mensahkan undang-undang perampasan aset. Undang-undang ini bukan sekedar instrumen hukum, tapi sinyal bagi pasar bahwa pemerintah serius melawan korupsi dan membangun kembali budaya teknokrasi. Bahkan sudah ada yang siap-siap mengusulkan Pak Prabowo sebagai bapak pembasmi koruptor. Wah, wujudkan itu. Kalau aset koruptor bisa langsung disita dan dikembalikan ke negara, maka negara punya lebih banyak ruang fiskal tanpa harus terus-menerus mencari utang atau mengorbankan sektor strategis lainnya. Idenya luar biasa. Masih kata Harjuno, tanpa perangkat hukum yang efektif, banyak aset hasil korupsi tetap dinikmati oleh para pelaku meskipun mereka telah dijatuhi hukuman. Artinya ada proses hukum yang nggak benar selama ini. Itu yang harus dibenerin dulu. Akibatnya masyarakat melihat perang lawan korupsi lebih sebagai alat politik ketimbang upaya fundamental dalam memperbaiki sistem. Hukum menjadi alat politik dari kekuasaan para orang-orang yang sedang berada di jabatan hari ini. Mudah-mudahan itu tidak terus terjadi. Mudah-mudahan di Ramadan ini mereka diberikan kesadaran dan sistem dibuat dengan lebih baik. Terutama undang-undang perampasan aset segera diketok palu. IHSG anjlok parah, bursa saham dihentikan. Kembali ke masa sulit, IHSG jatuh 7% ke 6.917.
Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia mengalami penghentian sementara atau trading halt. Ini adalah kali pertama trading halt sejak pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan sesuai dengan surat keputusan Direksi BI perihal perubahan panduan penanganan kelangsungan perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam kondisi darurat. Penurunan ini disebabkan oleh daya beli masyarakat menurun, deflasi yang terburuk dalam 25 tahun, dan pendapatan pajak juga anjlok 30,1%, memicu defisit APBN 31,2 triliun rupiah. Investor khawatir ekonomi melemah, saham grup Barito anjlok, makin mendekati HSG karena kapitalisasi pasarnya yang besar. Rupiah ikut anjlok ke 16.454 per dolar AS. Setelah bursa dihentikan sementara, apakah ini tanda krisis ekonomi melanda Indonesia?